Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday, belajar Alkitab setiap hari. Dan kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-15. Saya percaya bahwa pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Keluaran pasal yang ke-15 ini terdiri dari dua perikop. Perikop pertama adalah nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur. Mereka bersuka cita. Buat apa? Buat perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Mereka melihat bagaimana Firaun dan tentara-tentara Mesir tenggelam di laut Teberau. Mereka lihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Mereka melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, sehingga mereka bersuka cita dan menyanyi bagi Tuhan. Bangsa Israel melakukan itu. Tetapi kalau kita membaca perikop yang berikutnya, yaitu di Mara dan di Elim, saya bacakan di ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi saya akan menggambarkan bangsa Israel ini seperti apa. Mungkin seperti roller coaster. Iman mereka bisa naik, tapi bisa turun luar biasa. Mereka ini seperti yoyo, naik turun, naik turun. Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, yaitu pasal 14, bukankah kita kita melihat pengalaman serupa terjadi kepada bangsa Israel? Mereka melihat bagaimana Tuhan menulai orang-orang Mesir, sehingga mereka akhirnya dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka menerima banyak kemurahan dari orang-orang Mesir, dan mereka senang akan hal itu. Tapi begitu melihat Firaun dan tentaranya mengejar mereka, kemarin kita belajar, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, bahkan mereka berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir, engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Ingat, ketika keadaan baik, mereka senang, mereka bersuka cita. Tapi ketika tantangan terjadi, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Lalu kemudian ketika Tuhan buat mujizat, Tuhan melepaskan mereka dari tangan Firaun dan tentara Mesir, melakukan mujizat yang besar, berjalan di tengah-tengah laut Teberau, melihat Firaun dan tentara Mesir tenggelam di sana. Mereka senang lagi. Mereka bahkan menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Tapi selang 3 hari, jadi tidak jauh, 3 hari kemarin mereka melihat mujizat besar, lalu kemudian sampailah mereka di Mara, dan mereka kekurangan air, kehabisan air, lalu kemudian air yang ada di Mara pahit, mereka bersungut-sungut lagi. Coba pikir baik-baik. Kalau Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara ajaib sebelumnya, masakan Tuhan membawa mereka hanya mati di Mara itu? Tentu saja tidak, bukan? Tetapi mereka berpikirnya tidak seperti itu. Mereka gampang sekali bersungut-sungut begitu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ibu, bapak, saudara semuanya, hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita memiliki iman, tapi imannya mirip roller coaster atau iman yoyo. Kalau pas di atas kita senang, bersyukur, berdoa, beribadah, kita happy. Tapi ketika Tuhan izinkan pengalaman lembah terjadi, mulai kecewa, mulai tawar hati, mulai bersungut-sungut, mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan seterusnya. Ini iman kanak-kanak. Iman yang dipengaruhi situasi dan kondisi. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia tidak peduli situasi apapun.
Baginya, dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Tidak peduli ketika berada di puncak, dan tidak juga peduli ketika Tuhan izinkan pengalaman lembah terjadi. Iman yang sudah terpaut kepada Tuhan. Pertanyaan saya buat Anda memiliki iman yang dewasa? Atau jangan-jangan iman kita kanak-kanak? Iman ala roller coaster atau iman ala yoyo? Yang mana Anda?